suwek guys. Anak muda yo gini nih yo katoke suwek-suwek. Padahal nek tuku katok 10 yo mampu guys. Tapi yo katok ngene iki anu klangenan guys. Enak dienggo dipakai itu enak, nyaman. Yo suwek-suwek. Nyaman ora didet. Dulu tuh gini ya guys. Waktu kecil, dari kecil dulu mesti ditanyain yo, cita-citamu mau jadi apa toh gitu. Ada yang jawab jadi dokter, jadi tentara, jadi pak polisi, jadi insinyur, lalu jadi itu apa, tukang masak, apalagi ya banyak. Itu biasanya jawaban anak-anak kecil dulu. Habis itu agak dewasa ditanyain calon istri, mas cita-citamu dulu jadi apa toh gitu. Jawabku anu, cita-citaku sederhana kok dik, cuman satu cita-citaku, ingin membahagiakanmu. Ngono kuwi tak jawab ngono kuwi guys. Waktu itu iki nek bojoku nonton mesti anu gombal ngono mesti jawabe. Garangan-garangan mesti do jawab ngono ki to. Tapi aku ora guys, aku dudu garangan kok. Kok ya dudu boyo darat lho ya. Aja salah. Engko dikirain boyo darat. Tapi ngomong-ngomong nek boyo darat iki sajane iki nek boyo lanang ya. Yang diidentikake mesti boyone lanang gitu ya. Padahal kan perkawinan buaya itu kan melalui perkawinan ya. Padahal kan kawin kan yo ngono boyo lanang ono boyo wedok. Oh, iso disalahke boyo lanang yo to. Kok dadi bahas boyo ya. Gitu ya guys. Yo itu harusnya yo adil, tapi yo dunia ini kadang enggak adil ya. Tapi yo adil lah, Gusti Allah tuh adil ya. Adil banget kok Gusti Allah kuwi. Top lah kok Gusti Allah. Asing gawe dhewe yo ora top yo piye. Gitu guys. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube. Saya tentunya Hermawan Slamet Wijoyo. Ya, kita tetap akan bahas keris ya guys, sebagai warisan leluhur kita yang luar biasa itu. Ya, berdasarkan dari pertanyaan tadi sebenarnya yo yang tak jawab tadi untuk yang pertanyaan yang nanya calon istri saya tadi ya, memang benar bahwa hidup itu ya harus bahagia. Sumber awal dari kebahagiaan itu apa guys? Sumbernya ya dari keluarga ya guys, dari anak istri. Kalau anak istri kita lihat bahagia ya kita ikut bahagia guys, banget guys. Aku udah beristri loh guys. Nih setia. Nih istri udah punya anak 2. Jangan mbok artikan setia itu setiap tikungan ada loh guys. Itu lah boyo-boyo kuwi, garangan-garangan. Nah aku kan ora yo, tenan ora yo gitu. Kita kali ini akan bahas mengenai keris. Enaknya apa guys? Ini aja udah tak siapin sebenarnya, cuma tadi ya dan pura-pura mikir apa yo ngono. Padahal ini kerisnya keren tuh nih. Keren kan guys. Ini khayaman. Ini namanya, kita bahas dikit-dikit aja ya. Ini namanya gayaman, model rongko gini itu namanya model rongko gayaman guys. Gayaman itu ada gayaman Solo, ada gayaman Jogja begitu. Ini rongko gayaman, model gayaman. Kayunya kayu timoho. Ada pelet. Ini namanya pelet. Pelet ini. Timoho. Ini kayu timoho ini kayu favorit untuk priayi di Jogja guys. Jadi kalau kalian tuh dulu mungkin sekolah atau tinggal atau dulu pernah sempat kuliah di Jogja, kalau kangen Jogja, nah ini cari kayu ini aja, kayu timoho namanya, kayu timoho ya, timoho begitu. Yang gue ini
namanya pelet. Nah, berarti kalau lagi kangen, lagi kesengsem dipelet, enggak gitu ngono kuwi namanya pelet. Jadi kalau mau ini kangen Jogja lagi ya beli kayu ini aja untuk mengobatin kangen. Kalau apa namanya kerisnya sekalian juga enggak apa-apa, karena kan ya harus menguri-uri budaya. Ini kayu gayaman, gaya jenisnya model gayaman, jenis rongkonya kayunya kayu timoho. Terus ini pendok, ini namanya ini pendok guys, ini pendok. Kalau ini rongko kayu, ini pendok. Pendok itu eh, bisa terbuat dari macam-macam, bisa dari perak, kuningan begitu. Ini kok hitam apa namanya? Ini namanya kemalau, namanya kemalau. Kemalau hitam, kemalau itu ada juga ada macam-macam. Kemalau hitam, kemalau merah, kemalau hijau, begitu itu dan lain-lain. Lalu ini lagi kembali ke rongko. Rongko juga bisa terbuat dari macam-macam bahannya guys. Bisa dari kayu, bisa dari gading, bisa dari apa ini sungu itu apa guys namanya guys? Sungu itu apa? Dari kerbau, tanduk kerbau itu juga ada yang hitam. Itu nanti ininya hitam. Terus ini namanya handle atau ukir. Ini kalau ini terbuat dari apa namanya kayu kemuning. Ini keren ini guys, kayu kemuning. Ukir ini ukirannya juga tajam sampai dalam. Kalau ini namanya selut, yang di bawahnya ini selut. Nah, dari sini aja kita belajar banyak nih guys, macam-macamnya. Dari bahannya, dari pendoknya, pengrajin pendok ini satu ini tuh. Kalau sebenarnya untuk menghidupi perekonomian juga guys, selain kita nguri-nguri budaya, kita juga membantu negara menghidupi perekonomian, menghidupkan perekonomian. Yaitu perekonomian apa aja, macam-macam guys. Pengrajin tuh macam-macam, ada pengrajin pendok, tukang ukirnya, ada pengrajin bahannya, kuningan, perak, emas, itu kan sendiri-sendiri. Itu ini baru dari sisi pendoknya, baru belum sisi rongkonya. Rongko itu ada yang bikin sendiri, yang namanya meranggi itu yang bikin ini rongko begitu. Terus ada lagi nanti yang bikin selut ini, terus bikin deder, ini bisa jadi kesatuan antara ini dan sini, tapi ada yang beda juga. Belum lagi yang bikin bilahnya, itu empu namanya, empu itu bilahnya ya nanti tak keluarin ini guys, tapi nanti pelan-pelan nanti enggak ini. Itu macam-macam, berarti ini selain menguri-nguri budaya warisan leluhur, juga kita membantu negara guys untuk menghidupkan perekonomian negara begitu. Jadi jangan membahas mengenai hanya dari sisi ininya, lalu mempelajari hasil mempelajari ini apa namanya, mempelajari warisan leluhur, tapi juga secara ekonomi kreatif kita juga membantu negara untuk menghidupkan ekonomi kreatif gitu guys. Bagi anak muda kita harus peduli tentang itu guys, jangan cuman gemblong-gemblong di rumah begitu. Ini namanya dapurnya, bentar nih kak. Nah tuh keren kan dapetnya. Nah, bukain ya guys. Nah keren kan guys ini. Nah ini macam-macam nih guys. Ini namanya lok itu yang bikin dosa. Cara menghitung loknya ini lok 5. Cara menghitung loknya adalah begini: 1, 2, 3, 4, 5. Nah berawal dari sini, dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu cara menghitung lok. Ini adalah lok 5. Lok itu adalah lekuannya. Kalau yang cuma 1 gimana bro? Itu disebut sebagai apa? Ya bisa disebut sebagai keris lurus atau lok 1. Yaitu nah itu lekuannya cuma 1. Kalau ini 5. Nih keren.
5. Kalau terus ini namanya beda-beda. Ini tadi lo, terus ini namanya gonjo, yang ini tuh gonjo, macam-macam. Kalau ini namanya kembang kacang atau sekar kacang, ini loh, ini macam-macam. Terus ini namanya kruwingan, yang gini nih, yang sogoan, sogoan itu guys. Terus ini namanya gandik, yang ini di bawah ini loh guys, ini gandik yang terus kalau ada gini, terus yang gini-gini, yang gininya ini guys itu namanya lambe gajah. Nah kalau dapur seperti ini, nah ini keruingannya sampai atas nih guys, sampai dari pangkal ini sampai ujung. Nanti ada kuringannya sogoan tuh sampai atas, itu disebut sebagai dapur Hanoman. Dapur Hanoman guys. Terus nanya nih, terus filosofinya apa bro Hanoman itu? Nah gini, Hanoman itu adalah tokoh pewayangan kan guys. Itu adalah memfilosofikan bahwa Hanoman itu gesit, tangkas, semangatnya tinggi, dan juga apa guys, Hanoman itu ada setia, gesit, tangkas, semangatnya tinggi, setia, dan berdiri pada kebenaran. Apapun yang dilakukan itu berdasarkan kebenaran yang sejati. Berarti bukan pembenaran tapi kebenaran sejati. Dan dia setia. Nah, itu filosofinya. Ini cocok sekali nih guys untuk semua orang, cocok sekali. Terutama untuk yang baik pegawai, karyawan maupun pengusaha, ini cocok sekali dengan keris 5 Hanoman ini, dapur Hanoman ini. Karena kalau untuk pegawai itu karyawannya, bawahannya, timnya. Kalau sebagai pemimpin dia di dalam timnya tuh akan setia begitu kepada bosnya dengan keris ini gitu. Lalu kalau dia sebagai wira swasta atau pengusaha, itu nanti klien-klien kita sebagai pengusaha itu nanti akan setia memberikan order-order pekerjaan, memberikan pekerjaan kepada kita. Itu kan selalu ini, asalkan kita berdiri pada kebenaran ya guys, dalam artian kita jujur, mengerjakan pekerjaannya juga bagus, tidak mengecewakan begitu. Itu dasarnya harus seperti itu, harus jujur dulu dalam setiap pekerjaan ya. Itu filosofinya dari ini. Kalau yang namanya keris ini terbuat dari 3 macam unsur guys: besi, baja, dan pamor. Nah ini yang putih-putih ini, ya ini putih-putih nih, kan ada besi yang hitam, terus agak kehijau-hijauan itu baja, dan pamor itu yang putih-putih ini loh guys. Ya kalau ini saya tangguh itu memperkirakan ini tuh zaman apa sih guys, begitu. Itu namanya tangguh, menangguh, atau memperkirakan kira-kira ini dibuat pada zaman apa begitu. Kita macam-macam cara menelitinya, cara memperkirakannya macam-macam. Yang paling mudah adalah cara mereka adalah jenis pamornya. Kalau pamor seperti ini, itu kalau izinkan saya untuk menangguh, kalau menurut tangguh saya itu ini adalah Sultan Agung dengan ciri-ciri ini tuh tangguh pamornya agak di atas gitu, agak ngambang gitu loh guys. Lalu pamor itu agak ngambang, lalu ya begini nih, agak ngambang, terus nggak begitu banyak. Tapi ada juga yang Sultan Agung itu pamornya banyak, kebak gitu juga ada. Tapi begini, jenis pamornya agak ngambang, agak kayak di atas gitu loh guys, ngambang gitu. Ini keris dapur Hanoman, lincah, gesit,
semangatnya tinggi, lalu juga setia dan berdiri pada kebenaran. Dan ini lok 5 guys. Lok 5 itu selalu mengingatkan pada kita, bagi yang beragama muslim, selalu mengingatkan pada 5 rukun iman Islam. Itu apa guys? Ayo mesti lali enggak ya? Itu syahadat, mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Begitu. Ini lok 5. Berarti kalau kita memilih keris ini selalu diingatkan itu. Dan juga selalu diingatkan bahwa kita sholat 5 waktu guys. Kalau keris ini bangun gitu pula, kalau punya keris ini tuh bangun gitu subuh, wah ingat subuhan, ingat keris ini lok 5, subuhan dulu, pagi-pagi subuhan. Itu kalau bisa ditambahi duha setelah subuhan, agak siang dikit nanti duha. Terus siang ingat lagi duhur, ingat keris ini lok 5 duhur. Terus jam 3 asar. Nah, terus kita ingat asar, maghrib, isya, begitu itu. Gitu ya guys. Jadi ini tuh ya, meskipun kita gesit, semangat tinggi, setia, tapi kita selalu menyandarkan kehidupan dan keadaan dan masa depan dan pekerjaan dan juga segala sesuatu itu selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita mempunyai 5 rukun iman Islam, kita mengerjakan sholat dan sebagainya. Harus ada hal-hal yang perlu dipegang dalam hidup, tentunya agar mencapai suatu tingkat kebahagiaan. Begitu guys, tingkat kebahagiaan yang benar-benar dari hati. Terus anugerahnya itu memang dari Gusti Allah, dari Tuhan. Begitu guys, tidaknya bahagia dan dapat ridho, itu utamanya, ridho dari Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya guys. Nanti kalau ada apa-apa bisa WA ke nomor saya di 081 327 100 577. Nanti boleh WA apa aja mengenai perkerisan. Nanti boleh WA jam berapa aja, pasti saya bales. Saya masukkan dulu ya guys kerisnya. Tuh keren, ngintip dikit aja nih, keren tuh, keren banget. Slep. Ini keren nih guys. Ini itu tadi untuk menghidupkan perekonomian kreatif. Kita juga harus mendukung itu guys, untuk kita sebagai warga negara yang baik, anak muda yang baik, biar apa yang dicita-citakan oleh anak-anaknya para ekonomi kreatif tadi bisa terwujud. Kita cukup membantu masa depan negara, masa depan mereka, masa depan anak-anaknya gitu guys. Jadi meskipun kita masih muda, tapi kita harus memikirkan ke depan untuk anak cucu kita. Bukan hanya anak cucu kita, tapi anak cucu dari teman-teman anak cucu kita juga. Begitu. Jadi memikirkan keseluruhan gitu loh guys, maksudnya. Gitu ya guys. Nanti kalau mau ngobrol soal keris dan sebagainya, boleh ke nomor WA saya. Jangan lupa guys, like, subscribe, and share. Gitu ya guys. Begitu. Semoga pertemuan ini membawa kebahagiaan, menambah ilmu bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan rezeki, kelimpahan rezeki buat kita semua. Akhir kata, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Gitu. Kita boleh WA-WA nanti
di nomor saya tadi di 081 327 100 577. Begitu ya guys. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.